Baik, selamat malam. Ya, pemirsa di rumah akan menyaksikan video ini. Ya, malam hari ini kembali kita jumpa lagi dalam acara ngobrol bersama alumni. Ya, malam hari ini episode keempat. Ya, oke. Jadi malam hari ini ada satu alumni yang sejak minggu kemarin, beberapa hari lalu sudah kami hubungi tim MD S2T. Ya, namun karena kesibukan beliau, maka malam hari ini adalah kesempatan bagi beliau untuk bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan ngobrol malam hari ini. Ya, siapa dia? Penasaran yang pasti alumni SMK 2 tahun. Dan dia adalah salah satu siswa terbaik yang pernah ada pada kompetensi kalian atau jurusan tata boga yang sekarang dikenal jurusan kuliner. Nah, penasaran siapa dia? Ya, berikut profil dari alumni ini. Nah, itu dia tadi profilnya sudah lihat, ya pasti sudah penasaran. Ya, mari kita saksikan acara kita malam hari ini dalam bincang-bincang pada acara ngobrol. Baik, selamat malam. Ya, jumpa lagi bersama saya Jeffrey Pahat. Kali ini dalam acara ngobrol, ya, ngobrol bersama alumni. Tentunya alumni SMK Negeri 2 Tahunan. Nah, di layar saat ini sudah terlihat, ya seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, ada profil alumni. Ya, kali ini kita akan berbincang dengan alumni kompetensi kalian kuliner atau tata boga. Nah, siapa dia? Baik, ya sebelum mulai jangan lupa ya subscribe untuk acara ini karena subscribe itu gratis. Iya toh, Chef? Nah, oke, baik. Siap. Jadi karena sekarang sudah Chef, jadi saya akan panggil Chef ya. Mungkin Chef bisa langsung berkenalan langsung profil singkat dari Chef Yusuf. Silakan, Chef. Oke, guys, nama saya Joshua Antoni. Saya lulusan dari SMK Negeri 2 Tahuna, program kalian Tata Boga. Dulu saya bekerja di training di Ibis Manado, Lion Hotel, dan sekarang saya masih bekerja di VIP Hotel Bitung. Oke, baik. Terima kasih Chef untuk perkenalan awal ya. Singkat namun jelas. Ya, mungkin nanti akan ada penasaran dari adik-adik yang menyaksikan bahkan Bapak Ibu guru. Ya, jadi malam hari ini Chef Yusua ketika saya lihat penampilan super berbeda ya. Waktu masih sekolah dan sekarang tuh Chef ya. Kalau selalu waktu masih sekolah rambut gondrong tuh sedikit tebal. Nah, sekarang Ya, karena mau gondrong sedikit. ya sekarang karena berkecimpung di dunia kuliner apalagi di hotel, jadi rambut standarnya mesti grooming seperti ini ya Chef ya, kayak grooming. Mesti rapi. Oke,
Baik, nah, Chef, malam hari ini kita akan bincang-bincang ringan ya. Jadi nanti di awal tadi sudah perkenalan, kemudian nanti saya akan minta sedikit pengalaman dari Chef Joshua ketika sekolah dulu. Nah, bagaimana pengalaman sekolah dulu dan kira-kira ketika sekolah menuntut ilmu selama 3 tahun di SMK 2 apalagi di jurusan Tata Boga, pengalaman apa atau pelajaran-pelajaran apa yang masih Chef tekuni dan Chef bawa sampai di dunia kerja sekarang? Ya, silakan Chef. Ya, kalau berbicara tentang pelajaran yang saya masih tekuni sampai sekarang itu boga dasar. Pelajaran yang didapat di sekolah itu boga dasar, sampai sekarang tetap masih terbawa sampai di dunia kuliner juga. Itu merupakan hal yang penting bagi adik-adik yang mau ikut dalam masuk di dunia kuliner, itu sangat penting dan kita mesti tekuni baik-baik. Itu pelajaran boga dasar. Iya, baik. Itu untuk pelajaran kompetensi kejuruan, Chef ya, boga dasar ya. Ya, Nah, boga dasar. mungkin Chef masih ingat siapa guru yang memberikan materi pelajaran itu, Chef? Lalu waktu sekolah? Gurunya Ibu Noni Lambayang. Ah, Ibu Nana Bayang. Yang agak Guru kornya agak kurus-kurus ya. Fokus baku shadow ya. mungkin sekarang sudah Ya, besar. minta maaf Ibu Noni ya. Ini cuma aku shadow dengan tumpeng Chef. Ya, Ibu Noni masih sehat sekarang, badannya masih bugar ya. Oke, Chef. Jadi itu itu didapat di kelas berapa, Chef ya? Mata pelajaran dasar boga, boga dasar itu. Di kelas 1 Kelas itu sudah terdapat. Oh, kelas kelas 10 ya. Kelas ya. Kelas 10. Ya, Iya. Baik, jadi itu salah satu mata pelajaran yang ada di jurusan Boga. Nah, selain mata pelajaran Boga dasar yang masih terbawa sampai di dunia kerja sekarang, kira-kira mata pelajaran kejuruan ataupun mata pelajaran non kejuruan apa yang masih terngiang di pikiran saya waktu sekolah selama 3 tahun di SMK 2? kalau di luar kejuruan itu hal yang penting adalah mata pelajaran matematika. Karena hal yang menghitung itu Chef mesti tahu. Semua kalkulasi berapa sendok garam yang mesti orang pakai dalam satu makanan semua Chef mesti tahu. Jadi matematika itu berpengaruh sekali untuk orang terjun ke dunia kulineri. Oh, matematika luar biasa ya. Memang pelajaran agak sedikit rumit ya. Eh, kalau nggak Ya, salah, Ibu Minggu ya yang kasih atau ya, Ibu masih Minggu. ya. Ibu Minggu ya, oke. Luar biasa. Jadi pengalaman ya, dulu hitung menghitung rumus merumus, akhirnya itu ternyata terbawa sampai di dunia kuliner. Jadi jangan sampai mau baking 1 kilogram berapa gram itu terus mesti tahu chef ya. DP Ya, mesti DP tahu komposisi, takarannya. takaran ya, takaran cairan maupun takaran bumbu padat ya. Ya, oke, chef, semakin seru ya perbincangannya. Nah, kira-kira chef, sewaktu sekolah dulu kan kalau nggak salah Chef Yusuf ini pernah ikut lomba tingkat provinsi Chef ya, lomba apa itu? Saya sudah agak lupa kayaknya waktu itu. Kalau nggak salah juara 1 ya, lalu itu. Iya, juara satu. Nah, kira-kira boleh ceritakan sedikit lomba apa yang Chef ikuti waktu itu ketika masih bersatu siswa dan kira-kira pesertanya berapa dan materi lomba apa yang Chef ikuti sehingga bisa mendapat juara 1 waktu itu. Saya akan cerita sedikit. Itu dalam rangka ulang tahun organisasi ICA yang dilaksanakan di Sulut. Jadi yang mengikuti seluruh sekolah yang ada jurusan kuliner di Chef, Sulawesi Utara. boleh tahu Jadi ICA itu kepanjangannya apa sih? ICA? Indonesian Chef Association. Oh ya, ya, ya. Oke, lanjut, lanjut, chef ya. Ya, itu diikuti oleh seluruh sekolah yang jurusan kuliner yang ada sesulut. Dan kebetulan saya dari SMK 2 menjuarai lomba tersebut dengan menu eh, ayam boku. Iya. Di Itu ada berapa peserta dia chef yang ikut lomba waktu itu dari seluruh sekolah yang ada di Sulawesi Utara yang ada jurusan kulinernya? satu sekolah utusan satu orang, jadi Orang. 8 orang. Oh, 8 sekolah ya yang ikut ya. Ya, Nah, waktu pertama kali chef ditunjuk oleh pihak sekolah untuk ikut, kira-kira perasaan dan persiapannya seperti apa sih waktu itu? Saya kan belum tahu kan ini siapa yang mau hadapi dan bagaimana nanti di lokasi lomba itu seperti apa. Ya, silakan chef.
Ya, pesan buat teman-teman juga kalau sudah dipilih mau siap dan tidak siap mesti maju. Yang Iya, penting orang mau berusaha untuk jadi yang lebih baik itu sudah cukup untuk mengikuti lo. Masalah juara itu adalah masalah ke belakang. Yang penting tampil. iya. Itu saya share dari saya. Intinya siap dulu, Chef. Pesan-pesan Nah, buat. kira-kira Ya, siap. waktu lomba itu berapa hari persiapan persiapan lomba waktu itu sampai kan dari Sangir mau ke Manado kan butuh waktu 1 malam tuh. Nah, berapa hari, Chef? Ada sempat latihan nggak di sekolah waktu itu? Di sekolah sempat latihan juga menu yang mau dibawa ke Manado waktu itu. Persiapannya 1 minggu 1 minggu ya, sebelum sebelum berangkat waktu ya itu. sebelum lomba persiapan. Ya, Oke. Nah, setiba di Manado, lombanya kan mungkin agak siang atau sore ya waktu itu, kalau nggak salah. ya sore sore Sore, iya. sore. Berarti persiapan terakhirnya itu dari pagi sampai siang. Nah, guru pendampingnya itu siapa sih yang mendampingi? Guru pendamping Ibu Sarah Takelentangin Oh, Sarta Kalentang. Ya, waktu itu yang ya. mendampingi. Oke, ya. Baik, luar biasa karena pendampingnya juga luar biasa yang mendampingi Servisua. Nah, Ya, waktu waktu lomba. Nah, ini kan ceritanya kan challenge kan lomba. Berarti karena ada delapan delapan peserta. Nah, untuk menu itu sama semua apa berbeda dari panitia waktu itu? menunya sih berbeda, berbeda-beda semua, tapi lebih ke Minasan Food sih hari itu. Oh, Minasan Food ya. Lebih pintar. Ya, jadi dengan apa dengan Woku Blanga akhirnya orang Sangir bisa apa lebih di atas orang Minahasa karena Woku Blanga itu yang serta itu ciri khas Minahasa ya. Karena saya orang Minahasa jadi serta Iya, apa ya. Oke, ya luar biasa memang. Jadi mengalahkan uh, 7 pesaing dan berhasil mendapat juara satu. Nah, waktu itu hadiahnya sertifikat sama piala saya kalau nggak salah. iya sertifikat sama piala. Iya, sertifikat sama karena luar biasa. Perwakilan SMK 2 dari Kabupaten Kepulauan Sangihe menjuarai lomba yang dilaksanakan oleh ICA yang dilaksanakan di Manado waktu itu tahun 2000 berapa itu saya masih ingat 19 ya 2000 atau 2020 dua Januari 20 tanggal 25 2020. oh masih ingat saya 25 Januari 2020 ya berarti baru 2 tahun berlalu ya, ya. Namun pengalaman itu dan prestasi yang saya dapat masih terukir sekarang di SMK Negeri Bahuna ya karena seringkali saya juga memberikan motivasi kepada adik yang di jurusan kuliner ada yang UNIPK tingkat yang pernah juara satu di provinsi. Nah, sekarang mau cari pengganti ini. Nah, oke, luar biasa. Nah, Chef, jadi setelah lulus, ya, jadi kan lulus tahun 2020, Chef ya, lulus ya? 20. Iya, 2020, ya. Ya, Waktu itu serius sempat mengikuti acara perpisahan kalian waktu itu. Ya, nah setelah lulus, sebelum sampai di posisi sekarang ini, kira-kira angan-angan dan cita-cita dari saya sebenarnya jadi apa? Mau kuliah kah atau memang langsung mau lanjut kerja? kalau cita-cita sih langsung terjun ke dunia pekerjaan sih, dunia kuliner. Keinginan untuk jadi kuliner. Langsung ya langsung untuk masuk ke dunia pariwisata apalagi hospitality and tourism di bidang kuliner ya. Iya memang ya memang pemirsa dan Bapak Ibu merupakan alumni dan siswa yang menyaksikan memang sewaktu sekolah memang Joshua ini memang orang paling kreatif, inovatif dan orang paling lincah. Iya, mungkin dari sebagian teman-temannya ada beberapa namun akhirnya Chef Joshua bisa berkarir sampai saat ini sebagai chef. Nah, Chef mungkin pengalaman kerja ya setelah lulus. Nah, kira-kira step-step kerja pengalaman kerja Chef Joshua itu di mana saja? Mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk bagi adik-adik tingkat yang ada. Kan sempat COVID juga, jadi agak pas lulus agak menganggur sedikit, lalu masuk di salah satu kafe yang ada di Binangun. Namanya Spasia Country Club. Ya di Binangun posisi. Berapa bulan di situ saya mendapatkan tawaran bekerja di Viv Hotel Bitung. Dan sampai sekarang saya masih ada di Viv Hotel Bitung. Iya. Oke, jadi ada uh, lokasi pertama tempat kerja, kemudian sampai sekarang bertahan di Five Hotel Betung sudah berapa lama sih? Sudah 2 tahun. 2 tahun ya, ya luar biasa. Jadi biasa untuk posisi chef sekarang itu di secara manajemen itu posisinya sebagai apa sekarang?
Sekarang sudah cook. Oh, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu ya, karena luar biasa untuk mencapai tahap cook itu luar biasa. Nah, oke chef, mungkin sedikit berbagi pengalaman karena tentunya ketika masuk kerja dari awal ada posisi-posisi yang chef harus lewati. Mungkin dari steward dulu atau bagaimana sehingga sampai ada di posisi chef sekarang ini ya. Itu menjadi pengalaman dan bisa berbagi dengan adik tingkat. Silakan chef. Ya, pertama juga saya masuk, saya di sini steward, sempat steward juga, berikut naik ke daily worker, berikut naik juga ke cook helper, dan sekarang saya sudah dalam posisi komisatur. Oke, luar biasa. Itu jenjangnya dilewati kurang lebih 2 tahun chef ya. Ya di Iya. Five Hotel itu. Nah, chef, jadi kita terakhir kita ketemu kalau nggak salah waktu pas lulus kemarin kan. Nah, sekarang ini mungkin ada semacam kiat-kiat ataupun informasi terkait perkembangan industri kuliner yang ada di hotel. Ya mungkin bisa berbagi sedikit dengan pengalaman yang sudah dapatkan di awal tadi tentang pelajaran. Nah, apalagi sekarang untuk SMK itu sudah kurikulum sudah berganti pada kurikulum IKM yang tentunya ada beberapa mata pelajaran nanti yang di kelas 10 itu tidak ada lagi dan akan naik ke kelas 11 dan kelas 12. Nah, mungkin saya bisa berbagi bagi nanti adik-adik siswa yang menyaksikan video ini kira-kira standar grooming atau standar operasional prosedur ketika nanti akan magang di hotel khususnya untuk bidang kuliner seperti apa sih sesuai dengan saya pengalaman lalu. Bagaimana? Sir, bisa diperjelas sedikit sebenarnya jaringan mungkin sebentar. Iya, bagaimana? Dapat dengar ini masih? Ya, masih dapat dengar. Boleh. Mungkin Chef Yusuf bisa berbagi. Nanti kan tentunya adik-adik tingkat nanti pada kelas 11 ataupun kelas 12 nanti akan turun ke dunia industri seperti yang saya alami waktu masih sekolah dulu. Nah, kira-kira sesuai dengan pengalaman chef waktu jadi siswa prakerin dan sekarang sudah menjadi chef, yang mungkin sudah pernah melatih siswa prakerin chef ya di Hotel di Bitung. Ya, nah kira-kira tips kiat-kiat apa yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik khususnya ya di SMK 2 dan pada umumnya menyaksikan video ini bagaimana nanti ketika nanti akan magang atau praktek di hotel khususnya untuk di bidang kuliner. Ya, kalau buat untuk di bidang kuliner, kamu jadi seorang chef, di saat orang magang, orang mesti persiapkan diri, mental, jauh-jauh dari Sangir supaya kuat melewati lautan, melewati udara. Orang mesti di sini mesti kuat, disiplin, terutama di saat orang schedule pagi boleh terlambat, mesti datang tepat waktu. Itu berpengaruh sekali for sampai diri supaya lebih disiplin ke depan. Itu menjadi seorang chef bukan hanya sekedar hanya memasak, tapi ada banyak hal yang orang mesti jalankan. Pertama, bangun mesti pagi-pagi, berikut datang tepat waktu, pulang nanti usir dari hotel baru pulang. Selama belum ada biar pulang, tetap mesti nanti usir baru dapat pulang. Masih stay ya. Iya, memang jangan sampai kok ya, jangan sampai kok ada order kok di kitchen sudah ada orang kan. Iya. Nah, jadi pertama mungkin tadi yang saya sempat tangkap mungkin pertama selain kita memiliki skill di bidang memasak, tentu juga disiplin juga harus diimbangi chef ya dalam kita berkarir sebagai seorang chef. Nah, tentunya mungkin kalau kerja di kitchen kan pasti kita berhadapan dengan api dan dingin. Nah, mungkin ada tips-tips apa ataupun saya bisa jelaskan sedikit kira-kira di main kitchen itu dan area kitchen itu ada bagian-bagian apa saja, chef? Ya, kalau di beda-beda hotel juga beda-beda standarisasi setelan kitchen, struktur kitchen. Kalau di kitchen Five Hotel Bitung ada butcher sendiri, bagian cool kitchen juga sendiri, pastry juga sendiri, hot kitchen juga sendiri sama main kitchen. Kalau butcher dia mengarahnya ke daging, memotong segala daging, seafood atau unggas yang bisa dipotong itu termasuk di area butcher. Kalau cool kitchen dia mengarahnya ke salad atau segala buah bisa. Kalau
pastry dia mengarahnya ke roti, segala dessert, ya bisa juga dilakukan oleh pastry. Iya, jadi kualifikasi hotel menentukan manajemen manajerial alur kitchen yang ada, chef ya, di main kitchen ya. Oke, nah kalau untuk chef sendiri, apakah semenjak pertama menjadi kerja pertama, apakah ditempatkan di bagian mana chef selain di steward tadi? Apakah sudah pernah merasakan semua area itu atau ada spesialisasi khusus untuk chef itu? Ya, kalau di hotel di sini yang saya sementara kerja, kami kerjanya merangkap, jadi saling membantu. Kalau memang di Bacer memerlukan contoh saya bisa bantu. Kalau memang Cool Kitchen memerlukan saya bantu. Jadi kerjanya merangkap, jadi semua bisa merasakan. Jadi intinya fleksibel ya, istilahnya teamwork dan tentunya kekompakan juga diperlukan dalam hal ini ya. Ya, memang luar biasa saya ketika mendengar Ya, ya. betul sekali. Nah, jadi mungkin adik-adik siswa SMK 2 yang jurusan kuliner ataupun siapapun yang menyaksikan video ini itu sekedar penjelasan. Jadi ada sedikit ilmu tadi yang Sir Joshua jelaskan, apa itu bacer, ya apa itu cool kitchen ya apa itu main kitchen, sempat tadi dijelaskan sedikit oleh Chef John. Nah, jika nanti ingin bertanya nanti bisa lewat kolom komentar ya, karena di sini kami tidak akan share nomor WA dari Chef ya, nanti bisa atau bisa lewat kami, nanti kami akan share ke Chef, bisa akan dibalas ataupun bisa lewat kolom deskripsi yang ada. Nah, Chef, di luar kesibukan sebagai chef dan pengalaman, kira-kira ketika waktu liburan chef ataupun off dari pekerjaan, nah aktivitas apa yang sering chef lakukan untuk mengisi kekosongan ataupun mengisi hari istirahat? Kalau mengisi kekosongan banyak sih, Sir. Ada snorkeling juga, main futsal juga. Iya, futsal masih ya, futsal. Ya, Ya, futsal masih. ya, karena perlu Sikat masih. perlu diketahui bahwa chef ini juga jago main futsal ya. Waktu masih sekolah juga, waktu pertandingan antar jemaat, antar pemuda sering turun ya. Apalagi chef, kira-kira sering fitness mungkin atau jalan-jalan atau gimana chef? Jalan-jalan juga sering, Sir. Juga jalan-jalan, sering mancing juga. Oh, hobi ya, ya. Karena orang Sangir pasti hobi mancing ya. Ya. Tapi chef, kalau kelihatan di layar monitor ini zona kantara orang Sangir ini kalau mau lihat sepintas. Iya, karena kalau lihat sepintas ini Terlalu lama kan? sesama dengan orang Tionghoa. Ya, iya, karena mungkin saking saking lamanya kerja di tertutup, di ruang tertutup mungkin di AC, ya akhirnya kulit juga sudah mulai berubah chef ya. Ya, dan tentunya pasti kalau kerja di kitchen berat badannya pasti naik chef. Ya, tentu. Ya, naik. Ya, karena kelihatan sih waktu sekolah dulu kan agak itu ini kayaknya agak naik badannya chef. Ya, oke. Nah, chef itu pengalaman yang luar biasa yang sudah chef dapat memperbaiki. Nah, selama chef berkarir dari awal berkarir sampai dengan saat ini, apakah ada organisasi yang berhubungan dengan profesi yang chef ikuti sekarang ini? Sekarang baru mau join sih, baru rencananya mau join juga. Oh, Baru baru. konfirmasi sama, ya, baru rencana mau join. Iya, oke, ya. Terus sekarang organisasi masih belum ada. Iya, jadi nanti chef bisa bagi waktu, mudah-mudahan pesan kami juga jaga kesehatan chef. Ya, semoga nanti bisa membagi waktu manage, karena memang sesuai dengan pengalaman saya juga menjadi seorang chef itu luar biasa. Istilahnya walaupun semua pulang tidur, tapi kalau dapat SMS atau dapat WA harus standby itu dia. Bagaimana chef? Seperti itu. Iya, Iya. betul sekali. Oke, nah apalagi di Bitung jauh dari Sangir tuh. Kalau dari Sangir naik kapal satu malam, baru naik waktu kira-kira setengah jam sampai di Bitung. Nah, mungkin perlu pemirsa ketahui juga bahwa uh, selain pernah juara satu tadi ya, lomba yang diselenggarakan oleh Ica. Nah, kita kembali ke sekolah tadi ya, Chef ya. Nah, prestasi apa mungkin dari segi akademik yang pernah ataupun non akademik ekstrakurikuler yang pernah Chef tekuni waktu sekolah dulu? Kalau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang saya tekuni dulu, ya olahraga sih paling banyak, Sir. Semua olahraga, ya selain olahraga.
OSIS ada. Ya, hanya olahraga Oh, saja yang olahraga ya. ditekuni. Ya, berarti kalau olahraga berhubungan dengan guru olahraga ya. Masih ingat guru olahraga siapa? Ya. Masih ingat sekali, Bapak Lakada. Iya, oke, Bapak Lakada ya. Ya, Pak Lakada ini salah satu sepak bola SMK 2 yang saat ini sudah menjadi chef ya di Hotel Faith Hotel Bitung ya. Oke, chef, ya semakin seru namun karena semua hal tadi sudah kita diskusikan. Nah, mungkin chef sebelum kita mengakhiri diskusi kita atau ngobrol kita malam hari ini yaitu ngobrol bersama alumni ya. Jadi mungkin chef punya closing statement ya atau semacam pesan kesan kepada adik-adik kelas yang bukan cuma untuk Kota ya, tapi untuk semua dan kepada Bapak Ibu guru yang pernah mendidik chef bahkan kepada pihak sekolah dan ataupun kepada teman-teman alumni mungkin ada rencana mau reuni. Iya, silakan chef. Ya, buat adik-adik yang mau masuk dalam dunia tata boga atau kuliner tata busana, ini satu pesan saya, kalau bermimpi jangan tanggung-tanggung. Kalau bermimpi jangan tanggung-tanggung. Kejar mau sampai mana tetap kejar, jangan tanggung-tanggung bermimpi. Pasti semua di jalan. Kalau buat teman-teman yang satu angkatan ya kita reuni SMK 2 Ya, kita mungkin nanti cari mungkin waktu ya mungkin ada boleh waktu. reuni di Bitung kan. Bisa, bisa. Iya. Nah, untuk sekolah bagaimana chef? Mungkin ada pesan atau berbagi sedikit pengalaman dari chef untuk pihak sekolah? Ya kalau buat pihak sekolah jangan Iya, mungkin boleh tuh. akan setiap mas Iya. belajar. Mungkin boleh tuh ada rencana kalau mau praktikerin mau kasih anak-anak mau kirim ke sana tuh kan dari sekolah. Bisa, bisa, sir. Iya. Bisa, Oke, sir. itu Bisa. mungkin harapan Bisa. dari pihak sekolah. Uh, jadi itu uh, pesan kesan jadi untuk adik-adik tingkat, adik-adik sekolah yang masih sekolah maksudnya selain boga jurusan lain juga ya jangan berhenti bermimpi ya karena uh, kita harus menggapai mimpi itu dengan cara kerja keras mungkin ya karena Chef Joshua pernah 3 tahun merasakan didikan di SMK Negeri 2 Tahuna. Nah, lulus tahun 2020 Chef ya? Ya, Ya, lulus tahun 2020. 2020 ya, masih fresh graduate ya. Mungkin sekarang juga Chef masih single. Ya, nah jadi bagi yang ingin ya berkenalan dengan Chef Joshua laki-laki maupun perempuan silakan cari Chef Facebook. Mau dapat kembali Chef Muka, cari Facebook masih mau dapat itu. Ya, nah khusus untuk guru-guru boga, Chef, ada salam kah untuk mereka? Untuk ibu di guru-guru boga, ya silakan. Ya, buat guru-guru boga semangat terus, ciptakan setiap masa usahakan ada musanya. Setiap masa mesti ada DP pemimpin yang keluar dari SMK 2. Supaya SMK 2 lebih dikenal dan maju terus. Oke, baik ya. Itu saya, Sir. Oke, guru-guru boga itu pesan dari Chef Yusua, mantan anak didik ya. Di sana ada Ibu Takalentangeng, ada Ibu Mandak, ada Ibu Hormati dan ada Ibu Noni. Ya, mereka dan juga mungkin pernah Ibu Hamal juga ya, Chef ya? Masih ada lagi Ibu Hamal kan? Ya, Iya, Ibu Hamal yang Ibu sekarang Hamul sempat juga. kebetulan juga sepindah di Bitung beliau ya. Ini aku dapat dekat dengan beliau ini. Ya, Ya, nah jadi itu pesan dari Yusua khusus untuk guru-guru program mungkin juga untuk semua tim karena perlu saya ketahui ya sudah tambah guru baru di SMK 2 Chef dan semuanya perkembangan. Jadi ada hotel tuh orang mantap. Boga semakin maju dan jurusan-jurusan juga semakin berkembang. Oke, ya Chef. Jadi terima kasih untuk malam hari ini. Ya di tengah kesibukan mungkin so capek mau istirahat, ya masih bisa berkesempatan untuk hadir dalam acara ngobrol malam hari ini ngobrol bersama alumni di episode keempat. Ya, jadi Chef terima kasih. Sampaikan salam buat pihak hotel. Ya. Nanti kapan-kapan nanti turun dari pihak sekolah akan main-main ke Faith Hotel. Ya, dan mungkin akan menjalin kerjasama. Siap ditunggu kedatangannya, Sir. Oke, terima kasih Chef. Selamat malam. Ya. Tuhan berkati jaga kesehatan dan selamat malam. Tetap semangat.